Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ternak semuanya. Bertemu kembali bersama saya di channel Topan Breeding. Kali ini saya akan menunjukkan cara menanam tanaman odot secara benar dengan metode yang berbeda-beda. Oke, ini kebetulan masih bersama Mas Ari yang sedang menanam odot ini. Kita akan lihat Oke, selamat pagi Mas Ari. Ya, selamat pagi. Ini dengan metode seperti apa penanaman odot supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan tunas yang banyak dan tidak gampang mati, itu gimana ini Mas? Ya, jadi saya sendiri tanam odot itu ada beberapa metode, teman-teman. Ya. Yang pertama itu seperti ini. Kenapa ditanam seperti ini? Ini jaraknya sekitar satu tanaman itu sekitar 50-an cm. Ini kira-kira saja. Tidak perlu harus benar-benar 50 cm, kira-kira 50 cm. Semakin lebar jarak tanamnya semakin baik tentunya. Terus kenapa ini kok tunasnya dikeluarkan separuh, tidak ditutup rapat? Supaya ini tempat tumbuhnya tunas. Jadi karena sekarang ini musim curah hujan tinggi di sini, kalau kita tutup tanah sampai habis takutnya dia akan busuk karena kandungan airnya yang lembab, curah hujan yang tinggi itu. Jadi kita sisakan sedikit, kira-kira separuh. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini supaya dia ini jadi tempat untuk tumbuhnya tunas, sedangkan ini untuk pemasok airnya nanti untuk tumbuhnya akar di situ. Kira-kira seperti itu. Ini dengan metode satu-satu jarak tanam kira-kira 40 sampai 50 cm ya. Iya, Mas, ya. ya. Kira 40 sampai 50 cm. Nah, nanti akan ditunjukkan lagi metode atau cara yang berbeda dengan jarak tanam dan cara tanamnya yang berbeda. Nah, ini lahan kira-kira ukuran bedengan 1 meter 1 meter lebih lah ya. 1 meter 20 sampai 1 meter 50-an cm ini. Kira-kira seperti itu. Ini diisi tiga batang tanaman. Oke, nanti akan ditunjukkan lagi metode atau cara yang berbeda. Nah, ini contoh tanaman yang sudah berumur kira-kira 4 sampai 5 hari sudah mengeluarkan tunas ini, teman-teman. Ini kelihatan sehat. Nah, ini
sama dengan metode yang seperti tadi ini. Kenapa dibuat tidak berbarengan waktu tanamnya? Karena nanti pas waktu panen biar bisa berurutan. Nah, nanti akan ditunjukkan lagi metode atau cara tanam lagi yang dengan cara yang berbeda. Nah, ini bedengan yang satunya lagi. Ini metodenya berbeda teman-teman dari yang tadi. Ini gimana ini Mas metodenya nih Mas? Ya ini jadi ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini jadi kita tanam tidur dengan cara rata, kita tidak timbulkan tunasnya sebagian seperti yang tadi, dengan tujuan untuk supaya lebih banyak tunas. Tapi metode ini kelemahannya karena curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi itu biasanya akan cepat busuk. Jadi ya itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kalau sampai tumbuh dia akan memiliki tunas yang lebih banyak. Seperti ini contohnya. Biasanya kalau kita tanam seperti yang tadi, satu batang itu mungkin 2, 3 sampai 4 maksimal. Kalau ini kita lihat banyak sekali. Ini satu lagi untuk penanamannya, jangan sampai tertutup tanah habis atau tebal. Kita tutup secara tipis-tipis saja tanahnya seperti ini. Dia batangnya masih sedikit terlihat, sebagian tertutup, sebagian terlihat. Nah, seperti ini. Ini kita kasih jarak tanam yang cukup padat karena untuk kita supaya lebih banyak tunasnya. Kira-kira seperti itulah. Ini berarti ditimbun nyambung sampai Ya. ujung sana. Cuman ini sampai 4 potong paling ya Mas ya. Ya, sekitar 4 sampai 5 potong. Ya mungkin kalau soal bibit itu mungkin akan lebih memakan banyak bibit, lebih boros. Kalau teman-teman mungkin stok bibitnya melimpah atau banyak, mungkin boleh dicoba. Tapi kalau stok bibitnya tidak banyak ya seperti tadi nggak apa-apa. Karena ini memang bisa dilihat perbandingannya dengan tadi tunasnya jauh lebih banyak. Karena jarak tanamnya pun sendiri lebih rapat. Ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini banyak sekali keluhan atau kendala biasanya di awal masa tanam rumput odot. Biasanya sebelum tanam atau sebelum tunas mulai tumbuh subur akan banyak gulma atau rumput yang tumbuh lebih subur lagi daripada odotnya. Ini gimana ini Mas caranya Mas? Iya, jadi sebenarnya ini ya karena ini kemarin ini sebenarnya untuk pelajaran juga untuk antisipasi untuk teman-teman untuk yang mau tanam odot. Jadi pastikan gulma itu harus diatasi dengan benar karena memang ini sebelum gulma ini tumbuh dia akan terlihat sepele, tapi ketika dia sudah tumbuh seperti ini, lihat contohnya ini tunasnya banyak sekali. Ini bedengan baru usia 1 minggu kita buat bedengan, langsung 2 hari kemudian kita tanam, dan ini tanaman odot baru usia sekitar 4-5 hari, lihat rumputnya sudah tumbuh seperti ini. Nah, untuk antisipasinya sebenarnya ada beberapa macam. Teman-teman bisa siang seperti ini, tapi ini akan memakan waktu yang lama dan dan kalau kita buruhkan atau kita bayar orang untuk kerjakan, ini akan memakan banyak biaya. Jadi teman-teman mungkin bisa sebelum ditanam mungkin teman-teman bisa semprot dengan herbisida, terserah itu untuk kontak atau secara sistemik, tapi sebaiknya yang kontak saja karena ini akan berkepanjangan untuk tanaman odot itu sendiri jika memakai yang sistemik.
Sarankan untuk yang racun yang kontak saja, karena ini masih tunas-tunas muda, jadi mungkin untuk semprot yang pakai sistemik itu yang kontak itu akan cepat mati, tidak begitu susah ya, seperti itu. Kalau yang sistemik mungkin akan berpengaruh pada tanah ya Mas ya. Ya, itu mungkin akan merusak unsur hara tanah sendiri. Seperti ya teman-teman tahu, herbisida yang baik sistemik maupun kontak, tapi biasanya yang sistemik itu akan jauh lebih berdampak untuk unsur hara tanah itu sendiri. Jadi usahakan sebisa mungkin tidak menggunakan herbisida, tapi jika sudah terpaksa seperti ini, ya mau tidak mau kita harus menggunakan herbisida karena tanaman akan terganggu. Ini akan sangat mengganggu. Itu dilakukan sebelum masa tanam, teman-teman. Jangan sampai salah. Sebelum masa tanam. Sebelum masa tanam. Contohnya kita bisa lihat seperti yang sebelah ini. Nah, ini sebelum kita tanam. Ya, ini sebelum kita tanam. Ini kita sudah semprot dulu pakai kontak. Ini kemarin. Jadi ini langsung kita tanam hari ini. Ini kita semprot kemarin pagi. Ini sudah terlihat sudah layu, sudah mati. Ini kalaupun tidak sampai mati sampai akar-akarnya, paling tidak ini akan memberikan waktu untuk tanaman odot ini sudah tumbuh. Tidak seperti yang tadi, tanaman odot belum sampai tumbuh besar, rumput sudah jauh lebih besar, sudah menutupi tanaman itu sendiri. Itu akan mengganggu pertumbuhan odot itu sendiri. Ini hanya untuk menahan pertumbuhan gulma sebelum tanaman odot itu tumbuh gitu ya. Karena nanti kalau odot itu sudah tumbuh, sudah besar, sudah rapat, ini biasanya ini akan mati sendiri. Kalaupun tidak mati itu tumbuhnya itu sudah, odot itu sudah kuat, sudah tidak terganggu pertumbuhannya oleh rumput itu sendiri. Sedangkan kalau masih masa pertumbuhan, apalagi baru tanam, belum sampai 1 bulan, bahkan 1 minggu sudah dipenuhi gulma, itu akan sangat mengganggu masa pertumbuhan odotnya. Jadi kan sangat disayangkan kalau seperti yang tadi itu. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Ini kalau yang sudah disemprot, kita pakai semprot yang kontak. Jadi kemarin kita semprot, hari ini sudah layu. Dan ini bisa langsung ditanam, teman-teman. Ini insya Allah ini tidak akan berdampak banyak pada tanaman odot itu sendiri, soalnya ini tunas baru. Tunas baru. Ya. Nah, untuk sekarang untuk pemupukan, waktu pemupukan yang tepat setelah tanam odot itu selang waktu berapa hari untuk pemupukan yang tepat? Nah, biasanya pemupukan itu saya menggunakan 2 metode, teman-teman. Iya. Metode pertama kita menggunakan pupuk kandang, terserah itu pakai kohi dari unggas maupun kambing atau sapi. Itu biasa kita gunakan berbarengan waktu pembuatan bedengan. Contohnya waktu kita buat bedengan ini, kita letak pupuk kandang dulu, baru kita timbun pakai tanah bedengan seperti ini. Metode kedua, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia. Biasa saya menggunakan pupuk urea saja. Teman-teman bisa tambahkan lagi mungkin pupuk yang lain yang mengandung unsur hara tinggi. Tapi kalau untuk pertumbuhan odot sepertinya untuk urea saja cukup, yang mengandung nitrogen tinggi, karena itu akan membantu pertumbuhan daun. Waktunya sendiri gunakan sebisa mungkin minimal setelah 2 minggu masa tanam. Kenapa kok 2 minggu? Karena jika terlalu cepat, takutnya dia akan kontak dengan tunasnya, itu akan membuat hangus tunasnya. Atau yang kedua, dalam masa sebelum 2 minggu ini akar odot ini belum begitu tumbuh. Sedangkan kalau kita pupuk pakai urea, itu akan dimakan oleh rumput. Pupuknya itu tidak termakan oleh tanaman odot. Jadi usahakan minimal 2 minggu, lebih bagus usia 1 bulan baru kita lakukan pemupukan. Setelah tanaman odot ini usia 1 bulan, itu sudah pasti tanaman odot itu akan sudah kuat, sudah akarnya pun sudah tumbuh, dia akan lebih maksimal dalam menyerap pupuk yang kita berikan, seperti itu. Jadi
semakin besar tanamannya, semakin banyak akarnya nanti, semakin kuat, akan semakin maksimal daya serap terhadap pupuk yang kita berikan. Oh iya ya, seperti itu. Nah, ini banyak ilmu yang diberikan oleh Mas Ari ini, khususnya nanti untuk teman-teman ternak semua. Jika nanti mau mulai menanam odot, bisa dicontoh untuk metode yang mana, bisa dicoba. Nah, ini untuk bank pakan atau stok pakan jika teman-teman ternak semua kewalahan dalam mencari pakan atau rumput, bisa menanam sendiri rumput dengan cara yang seperti ini. Oke Mas Ari, terima kasih waktunya dan banyak pengalaman yang sudah diberikan. Semoga sukses, tanamannya juga tumbuh subur, bisa dicontoh untuk teman-teman peternak semuanya, khususnya yang pemula. Oke. Itu tadi sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terakhir dari saya, salam ngarit. Salam ngarit Oke, semua. salam ngarit juga. Terima kasih Mas Ari Ya, sama-sama. atas waktunya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Tetap semangat. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.